Survei Kesehatan Jiwa Remaja Nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Survei mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Hal itu berdasarkan psikoedukasi dari kami kelompok 9. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Video ini kami buat sebagai bentuk edukasi dan ajang refleksi agar kita semua bisa lebih memahami, menerima, dan mengelola aspek psikologis dalam hidup kita dengan lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kuliah proses itu kunci. Video ini kami buat sebagai bentuk edukasi dan ajakan refleksi agar kita semua bisa lebih memahami, menerima, dan mengelola aspek psikologis dalam hidup. Mari simak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal menuju kesehatan mental yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional, sulit menjelaskan apa yang kamu rasakan, atau merasa sendiri meski di tengah banyak orang? Kamu tidak sendiri. Gangguan mental bisa dialami oleh siapa saja. Tapi ingat, pulih itu proses dan dukungan adalah kuncinya. Lalu sebenarnya apa aja sih ciri-ciri umum dari gangguan mental? Beberapa tanda itu bisa kita perhatikan dari perubahan perilaku maupun perasaan seseorang. Misalnya, munculnya perubahan suasana hati yang ekstrim, seperti merasa sangat sedih atau merasa cemas yang berlebihan. Nah, orang yang mengalaminya juga mungkin sulit tidur atau justru malah tidurnya itu berlebihan, yang dimana biasanya itu nggak terjadi. Tanda lainnya itu adalah kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya itu menyenangkan. Bahkan hal-hal kecil itu udah gak lagi menarik bagi mereka. Nah, bisa juga muncul perasaan putus asa, tidak berguna, atau merasa gak ada harapan lagi. Nah, gak jarang juga mereka akan menarik diri dari lingkungan sosialnya, menghindari interaksi dengan keluarga, bahkan dengan temannya sendiri. Selain itu, perubahan berat badan atau nafsu makan secara drastis itu juga bisa menjadi sinyal adanya gangguan. Dan yang paling perlu diwaspadai adalah ketika sudah muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Ini merupakan tanda yang paling serius yang harus segera ditangani oleh tenaga profesional. Nah, dengan memahami gejala-gejala ini, kita bisa jadi lebih cepat tanggap dalam memberikan dukungan, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Lagu kelima dari Abu Manta-Manta. Yes,
Aku mulai bercerita dengan temanku, namun pada kenyataannya jawaban temanku tidak sesuai dengan reaksi yang aku inginkan. Ternyata temanku malah menyalahkanku saat aku menceritakan tentang kesehatan mentalku. Lalu aku harus bagaimana lagi? Aku sangat tertekan dengan keadaan ini. Entah bagaimana aku harus berusaha untuk mencegah atau untuk menghilangkan gangguan mentalku ini. Bagaimana? Setiap hari aku ingin selalu terbuka dengan keluargaku, dengan temanku. Namun saat aku bercerita tentang kesehatan mental, mereka tidak ada yang mau mendengarkan. Lantas aku harus bagaimana? Aku selalu dibilang kurang iman, sampai akhirnya aku datanglah ke psikolog untuk berobat, untuk mengobati gangguan mentalku. Setiap hari aku selalu merasakan terkena bulian. Mengapa aku selalu terkena bully? Aku duduk buang, aku dibully. Lantas bagaimana? Mengapa orang-orang bisa berteman dengan banyak orang, sedangkan aku di sini merenung sendirian, tidak memiliki teman. Entah harus bagaimana. Aku sangat tertekan sekali tidak memiliki teman. Aku selalu merasakan overthinking yang berlebihan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sangat overthinking, aku pusing. Nah, selanjutnya itu ada penyebab gangguan mental. Ada yang tahu nggak apa itu penyebab gangguan mental? Dengerin ya. Jadi, penyebab gangguan mental itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor loh. Sama sepertinya penyakit fisik. Jadi, gangguan mental itu bisa dipicu oleh kayak faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Kalau faktor biologis itu seperti kayak ketidakseimbangan pada zat kimia di otak dan genetik. Nah, kalau faktor psikologis itu seperti kayak trauma pada masa kecil dan terlalu berpikiran yang negatif. Kalau faktor sosial itu seperti kayak tekanan hidup dan kesepian. Bye-bye. Sometimes your mind plays tricks on you. It can tell you you're no good, that it's all hopeless. But I've discovered this. You are loved and important, and you bring to this world things that no one else can. A few moments later. Gangguan mental tujuannya untuk menunjukkan bahwa bantuan itu tersedia dan boleh itu mungkin, tetapi seperti luka fisik, luka mental juga butuh waktu dan proses untuk sembuh. Berikut beberapa bentuk untuk penanganan yang bisa membantu: psikoterapi atau konseling, berbicara dengan profesional, membantu memahami dan mengelola emosi. Obat-obatan, pada beberapa kondisi dokter bisa meresepkan obat untuk membantu kestabilan emosi. Dukungan sosial, keluarga dan teman hadir dan mendengarkan dengan empati punya peran besar. Gaya hidup sehat, tidur cukup, makan bergizi. Rasa sedih nggak butuh perkenalan. Kita semua pasti pernah ngerasain sedih saat kita gagal ngelakuin sesuatu, pas kita ngerasain kesepian, atau ketika kita kehilangan orang yang tersayang. Tapi kadang ada sesuatu yang sebenarnya lebih dari sekedar perasaan sedih, sesuatu yang seringnya kita abaikan. Ialah depresi. Ya, dia ini bukan cuma fase atau perasaan sedih aja. Depresi itu penyakit yang bisa pengaruhin pikiran, perilaku, atau bahkan sampai kualitas hidup kita. Dan saking terpuruknya, sebagian orang yang depresi bisa kehilangan motivasi buat beraktivitas. Ya, depresi juga yang jadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertarung ngelawannya setiap hari, di mana belasan jutanya adalah saudara setanah air kita sendiri. Dan sedihnya, banyak dari mereka yang gak ngedapetin pertolongan. Ini bahaya, karena paling parahnya, depresi bisa bikin seseorang mengakhiri hidupnya.
Dan bayangin, mungkin kita ngeliat teman atau keluarga kita yang kelihatannya lagi seneng, ternyata bisa aja lagi berjuang di kondisi ini dan butuhin bantuan. Tapi emangnya apa yang bikin orang sebenarnya jadi depresi? Oke, depresi itu nyatanya rumit. Saintis bilang kalau depresi bisa kejadian karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Tapi bukan cuma itu, nyatanya ada faktor lain berkontribusi, kayak contohnya genetik. Pasien dengan penyakit tertentu ternyata juga lebih mungkin untuk ngalamin depresi. Dan tentunya faktor lingkungan kayak trauma, kurang dapetin support, kehilangan orang tersayang, sampai masalah hubungan, semua ikutan berpengaruh dalam nimbulin kondisi depresi. Tapi sebenarnya gimana cara kita tahu seseorang itu mengidap depresi? Tentunya kita nggak bisa nentuin sendiri dan harus ke dokter. Tapi kalau menurut panduan yang ada, seenggaknya butuhin 5 dari 9 gejala ini buat seseorang dibilang kena depresi. Kita pun juga nggak bisa nganggep kalau orang depresi ngalamin gejala yang sama, karena ibarat lautan, tiap orang bisa ngalamin depresi di tingkat kedalaman yang beda-beda. Mereka yang depresi ringan ngalamin beberapa gejala yang mungkin bisa ngeganggu, tapi masih bisa dikontrol untungnya. Tapi buat mereka yang ngalamin depresi sedang, mungkin mereka ngerasa pengalaman yang sama tapi dalam tingkatan yang lebih parah. Dan jauh di dalamnya lautan depresi, ada mereka yang paling ngebutuhin pertolongan. Mereka yang dengan depresi berat ngalamin gejala yang sampai ngeganggu kegiatan mereka sehari-hari. Bahkan nimbulin perasaan ingin mengakhiri hidup ini. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, depresi itu bukan akhir segalanya. Walaupun terkadang rasanya kayak gitu. Penyakit ini bisa ditanganin. Jadi selain tahu kondisi mereka, penting juga buat ajak mereka nyari pertolongan dari tenaga medis profesional, atau seenggaknya kita jadi teman yang siap ngebantu di kondisi kayak gini. Dan tenang, gak perlu malu buat minta bantuan, karena sama halnya kayak sakit yang lain, penyakit ini bukan tanda kalau kita lemah, melainkan emang cuma butuh diobatin. Jadi itu dia, depresi. Penyakit yang gak sembarangan, tapi masih sering diabaikan dan disalahpahamin. Makanya penting buat kita nemenin, dengerin, dan ngajak siapapun yang lagi di kondisi ini buat nyari bantuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. A few moments later. Halo guys, selanjutnya aku akan membahas betapa pentingnya dukungan bagi seseorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Di saat seperti itu, keberadaan orang-orang terdekat bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan untuk memberi solusi instan, tapi cukup hadir dan saling mendengarkan. Karena kadang sekedar ditemani pun sudah sangat berarti. Jadi, untuk teman-teman, jangan ragu ya untuk bercerita kepada orang yang dipercaya, karena ini akan membantu proses pemulihan kalian. Untuk dari aku, Ayu Ting Ting is eating. Semangat guys. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah paham mengenai kesehatan mental? Paham dong. Yaudah, videonya kita tutup dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sebuah edukasi dari kami, kelompok 9.